Dan aku lihat mereka ini nggak lupa dengan budaya Acehnya gitu. Budaya Acehnya tetap dengan memperkenalkan budayanya, bahasanya terutama. Yuk ke Aceh, karena memang di sini Siska kan sebagai non muslim nih ya. Nah, Siska juga merasa tolerannya di sini tuh tinggi. Dia juga pakai jilbab loh Kak. Oh iya, Datang sini pakai jilbab. Dia request lagi mau pakai pasmina, muka agak sangar ya kan. Jadi kalau nyanyi pun rada-rada gimana gitu. Nyanyi Jadi pengen mukul orang ya. bener. Lagunya Melo tetap mau pukul orang. Cuman cita-citanya satu pengen buat apa namanya? Pengen ciptain lagu yang ada bahasa Acehnya sama bahasa Bataknya gitu. Jadi suatu saat tuh kalau Siska dimanapun, jadi Siska udah ada karya gitu di sini. Bumi masih berputar, untungnya aku tak boleh menyerah. Itu. Tepuk tangan kenapa? Halo Sobat RRI, kembali lagi bersama aku Sarah dan Aku Deci. Iya. Masih ingat Deci, ternyata sama nama sendiri. Deci siapa Kak kalau boleh tahu tuh Kak? Kenapa Deci. manggil kakak? Oh iya, Deci aja. Oh, ya. gitu. Biar kelihatannya akrab gitu ya. Biar kita sebaya. Amin. Aminin aja dulu gitu. Oke, Oke, di Kopi Sari edisi kali ini guys, kita nggak sendiri. kita berempat. Kita Ada berempat. siapa aja Kak? Kita kenalin langsung kali ya. Di Iya. sini ada Salman Alfarisi dan Francisca Yohana Putri Simbolon. Belum. Mereka ini adalah para juara satu untuk putra dan putri di Bintang Radio 2025 Banda Aceh, Kak Deci. Benar sekali. Yang kemarin ngikutin dari pertama seleksi, terus ngikutin babak Oh, final juga, finalnya. grand final. Pasti Ah, tahu iya. gimana Betul. usahanya mereka supaya bisa sampai jadi juara satu. Betul. Kita kasih tepuk tangan dulu dong untuk para juara satu Bintang Radio 2025 Banda Aceh. Kita kan kemarin udah banyak banget juga bahas terkait musisi, kita juga pernah ya kayak waktu itu. benar Tapi sekali. sekarang kita lebih ke fokusnya adalah tentang terkait Bintang Radio, karir kalian ataupun perjalanan kalian bisa sampai di Bintang Radio 2025 ini dan sampai juara satu juga gitu. Pasti ada Oke. perjalanan yang bisa kalian ceritakan ke kita. Kita untuk yang pertama kita kasih Sarah untuk mau Apa nih Kak? Jadi untuk apa mulai nih? ya. Jadi yang the first ya untuk yang pertama. Silakan Oh Sarah. oke. Pertama ini agak tegang ya. Enggak sih Sarah Santai aja. dulu. Lebih ke salting sih kayak. Oh lebih salting loh. Oke tenang semuanya tenang. Oke. Oke. Jadi dari Salman dan Siska gitu. Salman dulu lah. Ada suara-suara nih Kak di belakang Kak. Apa ya? Oke, ke Salman dulu deh. Ke Salman dulu. Gimana sih mungkin karir dulu deh. Gimana bisa ada di dunia nyanyi gitu untuk Salman dan Siska. Mungkin dari Salman dulu boleh jawab. Oke, pertama kenalin dulu, aku Salman Alfarisi, panggilan akrabnya Salman ya. Kalau mengenai pengalaman bernyanyi ya, pertama kali aku mulai nunjukin aku bisa nyanyi itu waktu sekolah SMK dulu, dimana lagi ada lombanya, perlombaan per tahun ya. Nah di situ kakak aku juga ikut lombanya, terus dipaksa nih ngikut nih, yaudahlah aku ikut juga. Itu awalnya dan terus berlanjut sampai ke beberapa perlombaan ya. Tapi nggak banyak karena juga masih awal-awal gitu, jadi aku masih takut-takut. Sampai akhirnya aku ikut di Bintang Radio RRI tahun 2025 ini. Tadi kan si Sarah duluan salting padahal belum nanya nih. Kamu kegiatannya apa dulu Salman? Kok langsung nyanyi? Langsung ini ya, langsung loncat ya. Iya. Oke sebelumnya tadi SMK. SMK jurusan apa sih kalau boleh tahu? Oh ya, aku kuliah di USK jurusan hukum, ilmu hukum. Waktu Ya. di SMK aja sebelum kuliah SMK-nya Oh, kalau di SMK aku jurusan Wah, administrasi perkantoran. administrasi perkantoran. Oke, terus baru mulai nyanyi itu memang dari Iya, waktu dari sekolah? SMK, sekolah. Oke, nah tadi tuh baru masuk ke dunia Baru ini pernyanyian. ya, baru ada step by stepnya Dan ya, ini Kak. yang pertama atau perdana ikut di Bintang Radio Salman? Iya, ini perdana aku ikut di Bintang Radio.
Oke. Berarti banyaknya kemarin perlombaannya di SMK. SMK tingkat sekolah, Festival gitu ya. festival ya gitu. Kalau untuk kuliah ada perlombaan juga nggak? Kalau Ya termasuk itu juga ada festival di kampus kan, dari UKM atau dari fakultas gitu. Kadang ikut juga sesekali. Kadang jumpa Kak Siska juga di satu perlombaan yang sama. Gitu. satu Oh iya? kuliah. Boleh kalau Kak Siska sekarang kegiatannya apa boleh? Kegiatannya kuliah sekalian jualan juga. Kuliah di mana? Ada kuliahnya di Serambi Mekah, Serambi Mekah, jurusan Universitas Serambi Mekah, jurusan Fakultas Teknik Industri. teknik industri. Iya. Apa tadi jualan? Berarti UMKM juga Iya, ya? benar. UMKM apa itu Siska? Kemarin buka lapak mini lah ya Kak ya di Semea Premium yang baru buka di Simpang 5. Jualan siomay, jualan batagor, jualan ketoprak. Wah, Oh itu sendiri. Iya Oh benar. sendiri juga. Ya Iya. Allah. sendiri berarti sekali. suka masak juga. Iya benar. Hobi Kalau masak kita ya. hobi juga sih, hobi makan. Hobi makan, hobi ngomong juga ya kayak. Iya, gitu. Terlalu jujur. Oke. Oh tadi Salman kan memulai dunia vokal atau kenal musik tuh dari pas di kejuruan atau di SMK ya, Ya, sekolah. SMK. Nah kalau Siska sendiri gimana nih? Kalau Siska sendiri sih kenal dunia musik tuh udah dari orang tua ya Kak ya. Karena mama sama Dari kecil bapak ya? tuh memang bisa nyanyi dan sering ikut acara-acara juga ya dulu waktu muda gitu. Jadi kebawa-bawa sampai Siska ada juga mereka sering ngajarin Siska nyanyi. Dan waktu di Medan Siska kan daerah Siska Medan. asli dari Iya, Medan. Oke. daerah Medan. Kenapa tinggal di Aceh pindah? Awalnya karena habis tamat SMK nih ya, pindah ke Sabang karena kan Bunda Siska tuh nikah sama orang Sabang. Jadi pas habis tamat SMK, Siska mau liburan dulu, liburan ke Sabang, habis tuh sampai di Sabang, malah nyaman di Sabang sampai 3 tahun dan akhirnya mutusin kuliah di Banda di Aceh. Banda Aceh. Nah, sekarang orang tua di kota Banda Aceh. Orang tua di Medan Kak. Oh di Medan. Cuman Siska tuh udah pindah ke Sabang 2019. 2009. Tinggal sama bibi di sana. Itu kegiatannya apa kalau di Sabang? Kalau di Sabang dulu kerjanya di toko elektronik, toko Sinar namanya. Keren nih, semua Udah dibabat dari ini ya. mandiri ya dari awal. Bengkel-bengkel dikit. Nah kalau tadi Salman ya Sarah itu bilang kalau ini yang pertama kali ngikut di ajang bintang radio. Nah kalau Siska, nah by the way berapa kali udah ikut? Waduh, nggak usah ditanya lagi ya. Ini udah senior ya. Senior ya? Sungguh perjuangan yang sangat di luar dulu. Oh iya. Iya, Dari ini tahun berapa nyoba? Ini kali keempat sih. Kali Dari keempat? 2022, 23, 24 sampai 25 dan dapat juara satunya di 2025. Sebelumnya? Sebelumnya ikut lomba di acara-acara dari kampus, dari Honda ya seringnya. Iya. Acara-acara. Iya, Honda gitu buat acara lomba-lomba vokal solo ikut gitu. Gue jangan iklan ah. Ada siapa tahu ada apa Iya. Besok Mau langsung ini mau support ya. daftar, mau daftar. Nggak, maksudnya ini kan Di-endorse, mereka ya, buka ini buka acara buka- ya. Buat event-event Iya, sendiri benar. ya. Oke, berarti ini yang keempat. Iya. Gimana nih Siska bisa konsisten? Tapi belum ke situ kita nanyanya. Kalau tadi Siska udah 4 kali ikut, kalau Salman kenapa sih milih bintang radio? Mungkin ada dukungan dari teman ya kan, atau Mungkin keluarga. dan tahu dari mana bintang radio ini? Kalau bintang radio sendiri ya taunya dari teman-teman sih, dari teman-teman. Terus kita juga ada semacam komunitas gitu ya. Komunitas apa namanya kalau boleh tahu biar kita undang lagi. Sebenarnya bukan komunitas yang resmi-resmi gitu, paling cuman bentuk tim di grup WhatsApp gitu kan. Oke, isinya penyanyi. Benar. Banda Aceh. Musisi lah ya, Musisi musisi Banda ya, Aceh, gabungan. Nah, jadi di situ kita bagi-bagi info tentang perlombaan, tentang festival-festival gitulah. Nah, terus untuk ikut di bintang radio ini itu juga dukungan dari kawan-kawan juga. Jadi lumayan dipaksa juga akhirnya ngikut. Alhamdulillah. Ya gitu. Dan alhamdulillah juara 1 langsung ya. Salman asli dari Aceh kalau boleh tahu? Kebetulan keluarga orang tua itu asalnya dari Aceh PD.
Aceh BD. Ya. Terus ngerantau ke sini di Kuliah di sini. ya kuliah di sini. Oh, oke, berarti orang tua di PD. Udah tinggal di udah sini. semua. Ya. Udah Semua stay di Banda di Aceh? Kota Banda Aceh. Oke. Kalau Kak Siska di sini sendiri apa orang ada Oh di sini keluarga? sendiri Kak. Oh, Sendiri. Keluarga di Sabang. Kalaupun di Aceh di Sabang. Oh, oke. Berarti ada tempat pulang kampung lah setidaknya dekat ya. Iya, sama benar. yang naik Pulang kapal kampung ya. ke Medan. Medan wah. Kalau Natal balik ke Medan, kalau Lebaran balik ke Sabang. Ada dua. Jadi Ada dua perayaan ya. Lebarannya ada 2. Keren. Nusantara sekali Iya. keluarganya ya. Kalau pas waktu ngerayain dengan ini keluarga di Sabang juga ya. Iya, benar. Kalau waktu Harus Natalan dong. itu pulang ke Oh, Medan. dapat Iya. semua ya. Iya. Dapet ya. Banyak nih koleksi amplopnya. Waktu Lebaran dengan waktu Natalan ya. Banyaknya ini THR deh Kak. Iya, Natal dapat, Lebaran dapat. Iya dong. Tadi kita mau nanya. Tadi Siska sempat nyebutin ada 4 kali. Iya. Mungkin ini tahun keempat menjadi keberuntungan Siska juga jadi juara atau mungkin pasti punya proses dong ya. Iya, Kenapa pasti. bisa Siska ini konsisten mau nyoba lagi? Apa ada rasa penasaran nih belum juara satu belum kayaknya nih? Iya Atau pastinya gimana? iya sih Kak. Karena kan kenapa Siska selalu penasaran kenapa Siska nggak bisa dapet, kurangnya apa gitu. Jadi kan dari dulu-dulu memang cita-cita Siska itu pengen jadi penyanyi. Ya so pasti kan jadi penyanyi nggak mudah dong Kak, ya kan. Siska ikut segala event perlombaan yang ada di sini. Memang nggak juara satu, cuman tetap ada yang bikin semangat gitu. Ternyata kita merasa ada yang baik, tapi kayaknya ada yang lebih baik lagi gitu. Kayak pencapaian Siska hari ini ya, itu sungguh luar biasa menurut Siska karena rupanya ada hal-hal yang yang harus kita ketahui sebelum kita ikut sesuatu gitu. Mungkin di hari-hari sebelumnya Siska ikut lomba juara segini juara gini, kita nggak boleh puas. Jadi kemungkinan seperti Siska yang juara di hari ini itu bikin Siska penasaran sebenarnya yang kurang tuh apa sih gitu. Dan sekarang Siska udah temuin jawabannya, rupanya walaupun banyak orang yang udah memuji bagus suaranya ini segala macam, tapi kenapa setiap ikut juara nggak pernah juara satu gitu. Rupanya ada beberapa di bagian nyanyi, contohnya teknik vokal ini segala macam yang kita betul-betul harus belajar dari orang yang udah paham gitu. Dan Jadi Siska ngelakuin itu. dan di tahun ini memang Siska tuh dari tahun kemarin kenapa sih nggak bisa dapet, kenapa sih gini. Jadi Siska cari guru vokal, sampai sekarang Siska belajar dan ternyata memang benar kita harus ada orang yang betul-betul paham di bagian itu. Jadi Siska juga udah diajarin, udah ini, oh ternyata gini nyanyi. Ternyata walaupun selama ini aku udah bagus, rupanya masih kurang, masih ini. Kadang-kadang orang yang bilang kita itu bagus, ya orang yang kurang ngerti ya. Ya kita udah teriak-teriak, mungkin suaranya nyampe, tapi kan teknik vokalnya belum tentu dapet gitu. Mungkin ada yang menilai lebih detail gitu ya. Benar. Berarti Jadi nggak boleh puas juga. untuk teknik vokal dengan ada pendamping itu dari tahun berapa sih Kak? Apa dari Di awal? tahun ini Kak, Oh tahun ini. 2 minggu sebelum lomba di situ Siska baru belajar vokal. Oh iya. Iya benar. Wah. Berarti otodidak belajar sendiri Iya, aja dari selama ini otodidak banget otodidak. Paling yang diajarin pun orang tua, itu pun kan gak setiap harinya gitu, karena dari SMP Siska udah jauh dari orang tua, udah sekolah di luar, udah sekolah di ini ngekos gitu. Wah, mandiri ya. Benar. Kalau Salman, ini kan kalau Kak Siska itu kan udah ada pendamping juga ya, maksudnya coachnya. Kalau Salman sejak SMK kah udah ada yang ngajarin atau otodidak aja? Otodidak aja sih. Sampai sekarang? Paling aku latihannya itu bareng-bareng sama temen, jadi temen yang nyampain gitu evaluasinya gimana, timbal balik gitu. Ngasih Sesama ini ya, musisi ya berarti ya. Ya, ngasih masukan gitu kasih ya. masukan gitu. Cuman ya sadar juga sih masih banyak kekurangan juga karena ya kita masih awam juga kan, masih baru-baru. Jadi insya Allah nanti aku bakal kayak Cari coach Kak Siska juga ya. juga gitu. Oke, ke depan ada rencana nyari coach juga kayak yang Siska Iya bilang. harus sih. Bisa nih ibu ini. Bisa jadi coach nih. Iya, coach gebuk orang. Jadi tameng dong ini ya. Bodyguard. Pasti. Berarti Salman ke depannya pengen lebih Iya. bagus lagi ya.
belum ada ini ya, pendampingannya udah juara 1 Kak. Gimana nanti ada coach ya Salman ya, semoga bisa melalang buana ke luar negeri misal, amin. Amin. Tapi aku penasaran dari Kak Siska, apa yang sebenarnya didapat dari kalau ada coach itu, apa perbedaannya? Mungkin ada teknik yang mungkin nggak bisa mungkin secara pitch suara misal gitu deh, yang pas sendiri nggak sampai, terus setelah ada coach jadi bisa tinggi nadanya gitu. Banyak banget Kak. Latihan Sumpah, apa yang banyak pertama kali banget. yang paling itu kan Siska paling nih kerasa gitu. dari dulu tuh Siska tuh nyanyinya selalu emosional dan ngegas gitu ya kalau ada lagu-lagu ini. pengen Iya benar nih, iya kan Medannya sesuai banget ya kan. Muka agak sangar ya kan. Jadi kalau nyanyi rada-rada gimana gitu. nyanyi Jadi pengen mukul orang ya. bener. Lagunya melo tetap mau pukul orang. Jadi setelah udah belajar vokal, Siska udah tahu gimana caranya kita ambil teknik untuk lembutin suara, ngikutin musik. Selama ini Siska kira juga ngikutin musik asal-asal ngikut aja. Rupanya kita harus betul-betul meresapi musik. Dan yang kedua itu teknik vokal tuh bukan cuma teknik ngeluarin suara, tapi kita taruh di bongkar sedikit ya yang Siska belajar ya. Teknik vokal di ujung bibir, di depan ini, di depan apa namanya? Depan kaca, Jidat kali ya. Iya, jadi itu harus berasa gitu. Habis itu kita nggak boleh langsung kayak mana ya? Aduh, nggak boleh asal-asal ngambil nada tinggi gitu. Karena selama ini Siska juga sering kali ikut lomba, sering nyanyi itu Siska langsung ngegas, nggak boleh. Jadi dan salah satunya kita bagian apa namanya itu Apa teknik vokal? teknik vokalnya gitu. iramanya. Iya bener. Teknik vokalnya nggak boleh asal-asalan. Banyak banget Kak setelah Siska belajar. Kadang-kadang Siska nggak bisa utarain. Cuman kalau diajarin Siska ngerti gitu. Dan Siska banyak belajar banget. Banyak banget kalau dari guru vokal Siska namanya Om Mukas ya. Dia kan anak dia udah kesana kemari kemana-kemana ya kan. Termasuk ini. Termasuk ya OTW puji Tuhan ya OTW. OTW katanya. Cewek kemana-mana ya. Iya benar. Oke, selain kalian tadi bermain musik, terus Siska juga punya usaha UMKM gitu. Bisa bermain musik juga Siska? Untuk bermain musik? Main gitar aja sih Kak. Oh Paling gitar. bisa. Sambil nyanyi? Iya. Ah keren. Kita nongkrong kali ya Kak. Sambil Aku masih belajar sih gitar. oh masih belajar. Oh bisa belajar nih mudah berarti nih. Boleh. Boleh. Jadi coach Udah bisa. tiba-tiba jadi coach dia. Tiba-tiba banget. Punya anak murid Oke, ya kan. kita pengen tahu juga dukungan dari keluarga. Kalau keluarga Salman gimana nih? Apalagi tahu pas kemarin ikut ajang bintang radio jadi juara. Nah, tiba-tiba aja lagi ngihip langsung ya. Juara 1. Sebenarnya kok sama keluarga ya. Awalnya aku diam-diam ikut lomba nih RRI. Oh nggak bilang. Nggak bilang. Tapi Kenapa kemarin pas sebenarnya diizinin sih, diizinin gitu. ya. Terus pas pulang-pulang kemarin alhamdulillah kan dapat juara 1. Pas pulang tuh baru nunjukin. Nah, di situ langsung. Wah, tapi kalau kamu nggak juara langsung di Kenapa kamu nggak juara? Langsung dia tiba disuruh keluar rumah ya. Nah, emang kalau ini nggak diizinin kah apa gimana? Apa emang ya udah iseng aja lomba gitu, nggak usah. Gak iseng sih. Mungkin karena aku pengennya diam-diam gitu. Oh anaknya Bergerak surprise diam-diam ya. ya, bergerak diam-diam. Agak Nah, Ya surprise gitu ya, juga. karena juga kan pertama kali kan, jadi aku belum masang ekspektasi yang tinggi-tinggi kali gitu. Nah, jadi ya aku nggak bilang-bilang dulu nih. Alhamdulillahnya lolos gitu. Tapi kan sebelum-sebelumnya kan pernah juga ngikutin banyak lomba-lomba lain ya dari kampus, dari sekolah dan sebagainya. Itu pernah ngeraih juara juga Salman? Terakhir kali sebelum ini itu juara 4 sih. Itu ada Kak Siska juga nggak ya? Nggak ada Kak Siska. Wah mereka sering bareng. Karena Ada sih Jadi setelah saingan. itu, ada setelah itu yang merek motor tadi. iya di Gunung. Ya. Dia juara itu. 3. Ya aku juara 3, Kak Siska juara 1. Juara 2. Juara 2 ya? Jangan ganti-ganti ya. Amin. Lupa. Hari ini bintang Hari radio. ini. Ya hari Baru ini. ketemu lagi ya sesama juara ya, keren ya. Oke, kalau tadi Salman juga punya dukungan ya dari keluarga. Nah, Siska udah otomatis nih tahu kalau Kalau kemarin Siska jadi sih juara. kalau dari mama awalnya enggak sih ya. Nggak Karena, dukung? Iya, Kurang? cuman mama ajarin nyanyi tapi
dia nggak dukung Siska tuh jadi penyanyi gitu karena dulu mungkin ada apa ya pengalaman mama waktu jadi penyanyi yang agak-agak suram mungkin ya kan jadi nggak dukung. Tapi setelah di Aceh kan Siska sering ikut lomba dan juara, dari situ mama udah dukung sama papa juga gitu dukung. Ngeliat potensi lah Iya ya. benar. Waktu Siska nampil pernah nggak mama sama papa tuh datang langsung ke Banda Aceh buat lihat Siska nampil gitu? Pernah sih kak, pernah. Papa enggak, mama pernah pas Siska tampil acara Bayangkara. Bayangkara 2023 kayaknya, 2024 nggak sih? 2023, iya pernah. Langsung datang ke Aceh khusus memang mau nonton Siska. Wah keren. Iya, itu pertama kali mama memang udah semangat kali gitu ya. Udah maksudnya udah nggak mau lagi larang-larang nyanyi ini segala macam, nggak mau lagi. Dan waktu itu kamu juara? Bukan Kak, Siska di situ manggung. Oh manggung. Iya, undangan nyanyi di Bayangkara. Wah nggak jadi ini lagi. Langsung tamu VIP. langsung ya kan, bukan kayak sebagai suruh Sebagai tamu ya. pakai tamu, ternyata keren. Oke. Apalagi Wadita? Tapi ini terkait komunitas itu, kalian komunitas benar-benar ada yang resminya apa itu cuman sebagai ya udah nongkrong bareng gitu? Kalau untuk dukungan dari sosial kalian? Kalau Siska sendiri ada sih Kak, cuman di Sabang. Oh di Sabang. Oh, Banda Aceh Ada nggak komunitas Papri. Papri itu di Papri itu persatuan pemusik itu, tapi kayaknya itu udah ini deh se-Indonesia deh Kak. Iya. tapi di berbagai kota ada. Iya, gitu. benar, Termasuk di Sabang. Iya di Banda Sabang Aceh? ada. Di Banda Aceh kurang tahu ya, tapi Kak kayaknya itu udah se-Indonesia katanya. Kalau Salman? Kalau aku sih cuman grup WA itu ya. Cuman sebelumnya pernah gabung ke UKM di kampus. UKM-nya bergerak di bidang seni juga gitu. Cuman bercampur, ada seni modern sama seni tradisinya gitu. Jadi nggak yang maksimal kali di situ. Artinya itu lebih ke organisasi ya. Ya. Tadi aku sempat penasaran sama si Siska karena kan mention bahwa di lagu itu ada ketulisan kita kan, bahkan kita kalau denger lagu itu orang nyanyi dengan tulis itu kita ngerasa juga gitu. Kesampaian gitu ya. Sampai gitu di kita Pesannya. kalau pesannya gitu. Menurut kalian berdua apa sih yang bisa kalian sebagai musisi lakukan biar lagu itu bisa nyampe ke pendengar kalian gitu? Karena kan kita sering ya dengerin lagu kan Kak, dan sering dengerin orang nyanyi juga gitu. Ada beberapa lagu yang ya udah gitu, ada yang nyampe ke kita sampai kita nangis apa segala macam gitu. Boleh Siska mungkin bisa di sharing juga ke penonton Sobat RRI, mungkin apa yang bisa diresapi gitu dari seorang musisi di situ. Kalau soal itu sih Kak, Siska tuh lebih ke, dari Siska udah belajar ya, lebih ke harus kita resapi musik dulu. Karena musik itu menggambarkan dari lirik lagu gitu. Jadi kalau kita udah dapat resapan dari musiknya, pastinya akan seiring berjalannya mengikuti dari lirik yang kita sampaikan gitu. Dan dibawa dengan mimik wajah dan pokoknya sampai lah gitu Kak. Karena kalau dari Siska sendiri kuncinya itu di musik. Kita kalau udah betul-betul paham alunan musiknya gimana pasti dapat banget. Apalagi sesuai sama liriknya kena banget gitu. Tapi pernah nggak kepikiran, misal kalian lagi nyanyi nih, terus oke aku mikirin ini buat nyanyi lagu ini gitu, Yes. biar dapat, itu pernah nggak? Itu berpengaruh nggak? Maksudnya gimana nih? Misalnya kita lagunya lagu sedih nih, terus di pikiran kita juga hal-hal yang mungkin melo, bikin kita melo gitu. Oh pasti dong Itu Kak, pasti pasti itu banget. beneran dipersiapkan berarti ya? Iya sebelum benar, nyanyi gitu. benar. Itu salah Harus betul-betul dipersiapkan sih kalau nyanyi tuh, benar. Oke. Kalau Salman? Kalau aku sih lebih ke mahamin dulu lagunya gitu. Lagunya tentang apa? Tentang lagunya apa emang sedih gitu atau Kejadian emang sama diri happy? kita ya. minimal kita paham ya gitu. Ya minimal kita paham. Jadi aku juga setuju dengan Kak Siska tadi. Tambahan dari aku itu harus pahamin lagunya, liriknya, lebih ke liriknya sih. Oke. Kalau tantangan sendiri dalam bernyanyi ya, pasti ada walaupun kalian sering membawakan berbagai jenis lagu. Nah lagu favoritnya Salman sendiri genre apa? Pop sih, pop. Pop. Iya. Kalau Siska sama? Sama juga sih Kak. Pop juga. Pasti ada tantangannya ya, yang atau kalian tuh pengen keluar dari zona nyaman yang mungkin
suatu saat Genre yang nampil Oh pengen iya, pernah sih. keluar dari zona nyaman. Lagu apa yang kira-kira punya tantangan sendiri bagi Salman? Lagu Oke, apa ya? metal. Metal. Metal aku suka dengar sih, suka dengar. Tapi aku punya tantangan sendiri di salah satu genre yang aku suka juga itu di blues. Oh, di Blues. Blues ya. Ada satu band yang aku suka dengar itu Gi. Oh, Gi, tahu nggak? pernah dengar ya? Ya itu emang genrenya blues ya. Catat. Siapa itu yang ngomong? Enak tuh dengerin ya. Dengerin. Ya itu penting ya. Karena blues itu punya warnanya sendiri gitu ya. Iya benar. Bahkan dari musiknya sendiri dia itu udah menggambarkan liriknya langsung gitu. Ini Jadi- tiba-tiba Yes. Sarah dari rock bisa suka blues juga nih. Betul. Aku suka semua sih Kak, kebetulan ya. Pop, jazz. Kenapa ketawa? Oke, Kalau lanjut. Siska sendiri Siska. kan tadi pop tuh ya. Punya tantangan sendiri nggak? Atau kayak ke depannya tuh pengen bawain satu lagu yang menurut Siska punya tantangan lebih daripada cuma bawa yang biasa Siska nyanyi ini pop-pop yang belakangan ini Siska nampilin. Ya ada Kak. Apa itu? Siska pengen banget bisa nyanyi lagu rock. Wih. Yes. Ala-ala tantri gitu ya. Bener. Karena Tapi kemarin kan bawain ini ya, lagu kotak bukan? bukan Kak. Kemarin lagunya ini Maria Pudesa ya, yang pernah berjuang. Iya. Tapi pengen sekali-sekali tuh keluar bawa lagu rock. Dan sekarang lagi latihan lagu itu sih, lagi lagu-lagu yang agak-agak berat gitu ya kan. Agak berat ya. Biar gak menantang. Kan kita nggak tahu nanti suatu saat tiba-tiba di Tiba-tiba udah berubah genre. persiapan aja gitu. Ya, Siska The Rock. Pakai hitam semua. Iya, asli. Bener. Pakai celak hitam juga. Yes. Jadi kabuser. Bener. Berarti Tapi pernah lu challenge. Oh, oke. Oh, tapi pernah manggung ini rock udah pernah nyoba? Masih belajar? Bener-bener Masih belajar sih Kak, masih belajar. Tapi belum pernah perform ya dengan lagu rock ya. Belum, Kita belum, tunggu belum. ya, kita Iya. tunggu ya. Oke, Benda gas. Aceh. Oh ini challenge kata ibunya. Waduh. Jadi kita ada challenge. Pilih lagu favorit kalian atau mungkin yang sering kalian dengerin, yang sangat menggambarkan hidup kalian, perjuangan kalian mungkin di dunia nyanyi ataupun di apapun yang menggambarkan hidup kalian lah gitu. Atau yang mungkin paling spesial lagunya. Ada kenangan juga boleh, yang ada kenangan lagunya. Kira-kira satu baris. Satu aja, satu ref gitu boleh. Atau satu lagu boleh juga kita Aduh. dengerin. Satu baris aja kali ya. Satu baris boleh. Nah, yang Salman paling dulu siapa deh. nih? Waduh. Salman dulu deh. Sweet dulu kok boleh. Udah aku dulu. Kalau aku sih lagu dari Tulus ya. Lagu dari Tulus itu judulnya Diri. Diri, oke. Diri. Jadi ini tentang diri sendiri sih. Gimana caranya supaya bisa bangkit nih dari hal-hal yang kita laluin di dunia ini gitu. Ini dalam Ya. banget tuh kayaknya. Boleh dong nyanyiin sedikit. Di refnya aja ya. Luka-luka hilanglah luka, biar senyum jadi senjata. Kau terlalu berharga untuk luka. Katakan pada dirimu semua baik-baik saja. Banyak loh fans Salman loh. Waduh, thank you. Kamera bisa diputar ya. Langsung dia manjat tuh ada yang manjat dindingnya. Keren. Siska, ya. Aku nih. Jangan diem aja Apa, Siska. apa? Dia bingung lagi mikir. Aku mau keluarin lagu rock nih. Lagu rock. Lagu rock boleh. Kan masih baru belajar. Tahu mau coba. Aku lagu apa ya? Sebenarnya banyak sih. Oh banyak. Kalau lagu Indonya lagu dari Bernadja ya. Yang apa namanya? Kan lupa. Untungnya. Iya benar. Oh betul lagi Wak. Untungnya bumi masih berputar. Untungnya aku tak boleh menyerah. Itu. Lanjut ya. Dia cuma ngasih bener-bener Iya satu itu. baris deh. Segitu aja ya. Lagu loh. Untungnya bener. Ya, untungnya cuma Untung, di judulnya pokoknya doang. untung deh.
walaupun udah kepleset tetap untung ya kan. Oke, apapun itu dia untungnya. Gitu ya. Yang penting ada untungnya. Yang penting ada untungnya. Ada untungnya begini. Bener. Oke, kita masih ngebahas tentang pencapaiannya Salman dan juga Siska ya. Ih, apa sih? Jadi salpok. Iya, asli. Nah, tadi kan ngomongin capaian. Pernah nggak dalam waktu Kehidupan kalian berproses jadi musisi, jadi penyanyi, tentu kan kita pernah berada di kayak ngerasa lost feeling ataupun Capek ngerasa gitu. capek, jenuh, terus pengen putus asa aja, Pengen selesai putus. aja gitu, nggak usah lanjutin lagi. Masa-masa seperti itu ada nggak Salman alami? Terus gimana sih motivasi diri bisa up atau bangun lagi, nyoba lagi gitu, nggak putus asa sampai dengan detik ini? Oke, kalau aku mungkin karena keseharian aku nyanyinya nggak keseharian sih, rutinitas aku itu live musik ya di kafe-kafe ya. Jadi di situ aku punya semacam tuntutan supaya nggak bosen nih pendengarnya. Jadi ada satu saat di mana aku ngerasa kayak aku nyanyinya gitu-gitu doang tuh, nggak ada perkembangan gitu kan. Itu jadi hal yang lumayan sangat-sangat ya, sangat-sangat kepikiran sih gitu kemarin itu. Jadi aku coba lebih nge-explore lagi, kayak tadi tuh aku ke blues ya kan, ke blues dan ke jenis-jenis lain. Supaya ada suasana baru juga Ya gitu ada ya. suasana baru. Jadi kemarin itu dengan down yang kemarin, akhirnya aku coba belajar lagi, coba kaji-kaji lagi, dan alhamdulillah akhirnya bisa keluar dari zona nggak nyaman itu. Ya. Belajar genre baru berarti ya. Ya lebih nge-explore aja sih. Tapi hobi lain gitu ada nggak selain nyanyi mungkin? Selain nyanyi, Ada olahraga, lari, apa kayak? berenang kali ya. Oh berenang. Oke. Olahraga ya. Mungkin kalau jenuh ya udah berenang gitu ya. Iya. Suka jalan-jalan juga. Kayak traveling gitu ya. Iya. Iya, bareng pasangan. Asik. Ada Nggak kan? ada pula. Ada nggak? Ada nggak? Oh Juli. Oh iya maaf. Kita kembali ke jalan yang benar. Ya, oke. Siska gimana? Siska gimana? Pernah ngerasain seperti itu, tahap-tahap yang begitu? Sering sih Kak, Sering. sering banget. Terus gimana? Supaya memotivasi diri tadi kayak Salman mungkin terus belajar ya? Ya karena orang tua juga sih ya. Jauh Karena ya? dari orang tua dari awalnya gak ini tiba-tiba udah semangat gitu kan, masa ya kita down lagi gitu. Sebenarnya kayak sekarang Siska juara tuh kayak jadi makin beban banget deh kayaknya. Iya jadi beban. Tapi Siska lawan gimana ya? Lawannya itu jadi kayak udah capek banget loh dari 3 tahun, masa ya udah langsung nyerah gitu ya kan. Makanya Siska latihan setiap hari biar enggak, pokoknya usaha deh biar enggak bikin kecewa orang gitu. Karena dari yang 3 tahun nih kan kita udah berusaha berjuang, orang tua juga berharap, kawan-kawan juga yang selalu dampingin gitu kan. Jadi semangat gitu. Oke, berarti Siska dari lingkungan mungkin ya. Iya, Tapi benar. menurut Siska gimana sih peran orang tua Siska, terutama mungkin dari kecil atau dari Siska mulai merintis di nyanyi ini gitu. Gimana menurut Siska orang tua Siska dalam mendukung Siska? Kalau orang tua benar-benar ini sih Kak, dukung banget gitu ya. Kayak Siska mau ini semua diperhatiin gitu Kak. Mulai dari apalagi kalau udah Siska kasih tahu Siska mau lomba ini mah ini. Walaupun mama jauh tetap telepon, ini bajunya gimana segala macem. Mama Siska yang sibuk. Jadi rasanya kalau kita mau mundur lagi gitu Kak. Jadi aduh nggak tega gitu kan. Kalau lebih nggak teganya sama yang dukung kita gitu Kak. Kalau untuk diri sendiri ya paling ngerugiinnya diri sendiri gitu. Cuman kan lihat orang-orang yang udah betul-betul semangatin kita, support kita gitu. Sayang gitu. Jadi dari situ Siska juga harus semakin lebih dan lebih. Oke, terus belajar ya. Benar. Karena ingat orang tua juga. Iya. Oke. Kalau tadi kita udah dengerin mereka tentang sisi bagian pas lagi di bawahnya lagi ya. capeknya gitu lagi ya. capeknya, lagi jenuh dan sebagainya. Pasti kan ada nih pencapaian yang udah diraih sekarang ataupun apa sih rencana kalian ke depannya? Mungkin punya rencana yang matang ataupun sesuatu hal yang udah kalian persiapkan dari kemarin-kemarin ini baru tercapai sekarang. Mungkin pengen berbagi sama Sobat RRI sobat di rumah. RRI di rumah. Dari Salman? Kalau dari aku sih pencapaian ya.
Sebenarnya salah satu hal yang aku cita-citakan itu bisa menjadi seseorang yang dikenal karena karyanya gitu. Dan ajang bintang radio ini tuh menjadi salah satu jembatan buat aku bisa lebih belajar lagi bagaimana supaya aku bisa mencapai hal yang aku cita-citakan tadi gitu. Dan untuk kedepannya juga aku pengen bisa lebih pede lagi untuk bisa ngikut ajang-ajang yang lain gitu biar tercapai gitu hal yang aku inginkan tadi. Oke. Siska? Sebagian udah diwakilkan oleh Salman ya. Kalian sangat mewakilkan Tapi Saling mewakili. ini makanya. langsung ke Siska kan lagi latihan vokal sekarang. Sebenarnya ini persiapan untuk Siska tahun depan mau ikut idol, bukan RRI lagi karena sebenarnya Siska tuh udah trauma gitu kan. Takut kalah. Kayak kemarin takut kalah. Jadi Siska sebenarnya latihan ini untuk persiapan Siska untuk tahun depan. Karena kan dari sekian lamanya Siska selalu ikut ini, ikut itu, ikut segala macem. Kayaknya nggak di sini lagi deh gitu. Udah lama banget Kak, berapa tahun ya? Sekitar 4 tahun lah gitu ikut ajang-ajang kecil. Kenapa nggak tes yang lebih besar? Cuman Siska merasa butuh persiapan yang betul-betul mateng gitu. Kayak contohnya Siska harus belajar vokal lagi karena kan kalau udah di ajang besar tuh kita udah lawan kita udah bukan yang gimana-gimana lagi Kak gitu. Makanya kalau dari Siska sendiri, Siska pengen banget ke Indonesian Idol Amin. Di 2026 karena juga kawan-kawan, orang tua, keluarga juga dukung kali sih Kak. Oke. Oke. Minimal udah ada batu loncatan. Iya, ya. Iya benar Betul, dan catat juga ya. betul. Biar jadi pengalaman juga nanti. Oke, mereka kan punya pencapaian atau yang rencana ke depan yang lumayan di luar ini ya, Iya, garis nyaman atau zona nyaman. Bagaimana cara kalian sebagai musisi ngebawa nama Aceh sebagai musisi lokal ya, untuk memberitahukan kepada daerah lain atau di Indonesia bahwa Aceh itu ya kan kalau bisa Siska juga akhirnya membawa nama Aceh begitu ya karena udah lama di sini ya. Benar sih benar. Iya nggak sih? Iya benar. Itu gimana cara kalian untuk menyampaikan kepada teman-teman yang di luar Aceh nantinya bisa Mungkin ini yang bisa ngasih kalian branding banggakan ya. gitu. Iya. Kalau musisi lokal Aceh tuh begini loh sebenarnya, tetap percaya diri dan sebagainya. Boleh dari Salman dulu. Dari aku dulu ya. Kebetulan kita provinsi yang paling ujung ya dia kan. Paling ujung dan juga punya akses di sosial media terutama yang lumayan susah, lumayan sulit sampai terjangkau di daerah-daerah yang ramai, contohnya di Jawa gitu kan. Jadi kalau dari aku sendiri sih strategi supaya yang menjadi salah satu rencana aku juga gitu, aku pengen bisa dikenal lagi lebih luas, lebih jauh, terutama juga di luar Aceh. Dan juga di Aceh kan juga ada banyak orang-orang yang berprestasi. Contohnya yang tadi dari Idol juga ada ya beberapa tahun yang lalu jadi pemenang gitu. Dan aku lihat mereka ini nggak lupa dengan budaya Acehnya gitu. Budaya Acehnya tetap dengan memperkenalkan budayanya, bahasanya terutama kayak Nabila Takia ya, aku ngefans tuh sama Nabila Takia. Kemarin tuh pas acara olahraga ya PON, dia juga jadi gesternya kan, bawain lagu Aceh. Nah aku juga pengen ngelakuin hal yang sama juga dengan tetap membawakan budaya-budaya Aceh tentunya. Kebetulan aku juga pemain musik tradisi Rapai gitu. Ya Rapai. Dan juga belajar tentang ini mengenai syahi-syahi gitu, syahi Aceh. Sarah nggak bilang rapiin aku dong? Enggak ya? Gimana tuh Kak? Nah itu aku perlu nanya nih. Jadi penarinya nanti. Oh nyanyi aku nari ya. Oh itu collab yang sangat menguntungkan. Kalau kayaknya. sangat menguntungkan. Oke, kalau Siska mungkin setengah-setengah ya, perkenalkan budaya di Sumatera dan Sumatera Utara ya, dan Batak dan juga Aceh kali ya, dua-dua. Iya benar-benar ya. Kalau Siska sendiri bangga banget ya Siska di sini Kak, karena walaupun bukan tempat lahir Siska dan
tempat apa namanya ya. Tapi ibaratnya Siska tuh mulai karir yang ini tuh dari sini gitu. Jadi memang betul-betul bangga banget. Dan Siska juga kalau ibaratnya balik ke Medan atau kemana, Siska selalu promosiin, yuk ke Aceh. Karena memang di sini Siska kan sebagai non Muslim nih ya. Nah, Siska juga merasa tolerannya di sini tuh tinggi. Senyaman itu ya. Iya, senyaman itu Kak, benar. Karena awalnya Mama sama Papa tuh suruh Siska tuh kuliah di luar. Di Medan lah ya. Tapi Siska karena udah betul-betul nyaman banget di sini. Padahal Mama sama Papa tuh khawatirnya Siska tuh kuliah di sini takut dizolimi sama kawan gitu ya. Dan sampai Takut kamu sekarang menggunakan hijab memang di luar pakai hijab? di luar pakai juga Kak. Karena memang Gitu, lebih nyaman. nyaman sih, lebih nyaman aja sih. The next nih. Iya benar. The next Indonesian Idol. Indonesian Idol. Tenang. Ya pokoknya nyaman ya. Dan Nyaman sih Kak. Nyaman pakai aja gitu. Kan nggak berini juga Dan ya itu kan. Dan keluarga menghargai juga. Kan salah satunya kita harus menghargai juga. keluarga Siska tahu? Tahu Kak. Malahan Mama Siska datang ke sini, dia mungkin kalau dia pribadi mungkin risih ya diliatin sama orang gitu kan. Ya. Dia juga pakai jilbab loh Kak. Oh iya, Datang sini pakai jilbab. Dia request lagi mau pakai pasmina. Tahu ya. Mau pakai pasmina. Jadi kemarin tuh Mama kan baru-baru dari sini. Ya dia datang mau keliling-keliling di Banda Aceh. Tapi Mama mau pakai jilbab kayak Siska. Ya Siska taruhin dong. Cakep lagi. Tapi memang Siska tuh keluarganya itu memang banyak dari ini Kak. Mama tuh banyak keluarga dari Muslim. Di daerah Sibolga sana kan banyak. Karena papanya itu dulu apa namanya? Kalau ke Islam mualaf ya. Kalau dari Islam ke ini murtad ya. Iya. Jadi setengah keluarga kami itu memang ini keturunan Muslim. Oke, berarti ada Jadi udah biasa juga sih gitu. Udah biasa ya berkolaborasi. Yes. Jadi sama kawan-kawan juga di sini udah biasa gitu. Oke. Cuman cita-citanya satu pengen buat apa namanya? Pengen ciptain lagu yang ada bahasa Acehnya sama bahasa Bataknya gitu. Jadi suatu saat tuh kalau Siska dimanapun, jadi Siska udah ada karya gitu di sini yang melambangkan dua suku. Di next bola Bali nih. Yes, dua suku. Nanti kan kalau kita udah punya anak gitu kan. Dulu Mama tinggal di sana gini-gini loh. Oh Siska pengen cari orang Aceh. Iya dong. Iya lagi. Ada yang ngantri. Ini abang ini lagi ngantri nih. Orang apa aja yang penting baik gitu. Baik kok. Oh, boleh. Ya, kita dapat pasangan baru. Udah promosiin. Apa sih pulang podcast langsung dibegal. Oke, itu perjalanan Salman dan Siska. Dan Kita ada yang mau ditampilin nih Kak. apa sebelum Boleh berakhir? Dibantu Ibu. dibantu Ibu. Nih, Oh, adik. ya dilihat Wah. Siska. Ini Wow. untuk Siska ya. Diterima nggak Kak? Ini waktu PON ya? Iya. Untuk pon ini. Iya. Ini waktu di Pon Sumut Aceh di tahun 2024. Aku di situ jadi penarinya. ini di sini Oh kan? iya. Iya. Iya, Siska nampil di sini Iya. sama Gita Handayani. Oh gitu. Ini waktu pembukaan ya? Iya benar. Bukan. Pembukaan Pon. Salman di sini nari Kak. Iya. Sama Ari. Ya kebetulan ngikut kawan kan. Aku nggak ada background nari sebenarnya. Tapi diajak kawan. Terus jadi penari masalnya gitu. Oh gitu. Ketemu kalian. Kami nggak temu sih ketemu Kak. sih. Di situ Beda belum dong kenal juga Kak. kan? Belum kenal juga. bawain- Iya belum kenal, belum kenal. Bawain lagu apa sih Ska waktu itu? Kemarin lagu Puspawarni. Gimana nih? Oke. Masih inget nggak lagunya? Aduh, Udah lama ya, udah lama banget. Oh iya tahun lalu. bukan lama banget sih Kak, cuman Cuma lupa. apa ya lupa. Ya, apa ya? Oke. Kenapa bisa tiba-tiba tampil di pon waktu itu? Karena ikut sama Gita Handayani Kak. Hmm. Kemarin kami ngiringin Gita Handayani, kan mereka kan matching band, jadi butuh vokal. Jadi ada Siska, salah satunya ada Sakti sama Kak Gebi juga di situ, bertiga. Itu dari kampus kah yang nunjuk atau dari udah kalian kenalan kalian koneksi gitu? Kami ketemunya gara-gara ini sih Kak, sering memang ketemu di acara gitu, nampil Kenal undangan ya? Diajakin bareng. gitu. Benar. Oke. Foto Salman nggak ada?
Mungkin di situ nggak Langsung kelihatan. kaget ya, langsung kaget ya. Sama mungkin nyempil ini di tarian itu kan Kayaknya itu yang di Ya bawah itu ya. mungkin di ya. bawah kan. Sama nggak di mana? Oke, aman-aman. Oke, next. Mungkin ini udah mulai segmen terakhir ya. Kita maunya terkait next kalian, apa persiapan kalian untuk bintang radio nanti di Korwil, nanti kan itu di Oktober ya, Kadecia ada Di bulan ini? lagi di bulan 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 Oktober. Oktober, ini Bener, belum ya? Belum. Masih September. Kok lama? Emang nunggu gajian sih ya. Ini deh peralihan ke Oktober, nanti Oke. Oktober ya. Apa persiapan kalian mungkin yang dari sekarang udah dilakuin? Ya, dari Kalau Siska pribadi sih latihan ya, Tetap latihan latihan yang ya? banyak, tetap latihan hari-hari walaupun belum ini tetap latihan, hafal lagu yang banyak-banyak. Karena dari sebelumnya Siska tanya yang udah pernah ke nasional tuh katanya ada cabut lagu gitu. Jadi takut nanti ya kan, persiapan aja hafal ya. gitu. Yang pasti latihan, kesehatan paling utama. Biar Bener mantep ya. yes, bener. Aku kurang lebih sama sih latihan. Terus tadi juga diinfoin tadi Kak Siska katanya harus hafal semua lagu gitu. Jadi kuasai lah ya. ya, jadi kedepannya bakal belajar untuk menguasain lagu-lagu itu. Tapi kalian nyanyi ini akan dijadikan sebagai karir ya? Atau kalian ada plan untuk kemana gitu, kantoran atau gimana? Siska, Maksudnya gimana? Kak? mau nyanyi ini sebagai karir kah? Atau mau ada plan lain kerja gitu setelah kuliah nanti? Setelah kuliah Lanjut jadi hobi atau mungkin jadi hobi aja sih jadi Kak. hobi ya. Karena kan Sambilan ya. nyanyi ini sambilan bisa dapet cuan, ya kan? Emang Bener. cuan. Cuan gitu. Pokoknya cuan ya. Karena ujung-ujungnya tetap cuan. Kalau Salman? Kalau aku sih ada rencana untuk berkarir ya. Tapi juga ada planning yang lain juga sih. Semisalnya nggak cocok nanti, bakal nggak cocok gitu. Kan masih aku jalanin juga kan. Oke, karena masih kuliah juga ya. Ya masih kuliah. Oke, Sarah, kita pulang. Jangan dong, ini ditinggalin Kak. Ya, si kakak mah ngajak bercanda. Karena segmen terakhir, berarti kita pengen Salman ataupun Siska ngasih pesan juga nih. Bukan pesan lah ya, kalau pesan udah kayak mama-mama Salman. Harapan kalian deh nanti di untuk ke depan. mungkin ke depannya atau di bintang radio juga boleh. Gimana? Kalau Siska, mungkin untuk bintang radio dulu. Pokoknya juara. Harapannya ya pasti Kak, Cuan. pasti banget dong. Harapannya juara ya kan. Jadi semoga yang udah Siska usahain hari ini berbuah di hari depan. Amin. Buah durian. Iya bener, jatuh dulu ya kan. Jangan sampai kena kaki, sakit. Bener. Bisa juara di nasional. Itu. Amin. Amin. Ya Allah, yang bangga kan kita juga ya. Iya, benar. Kadecia, RRI Banda Doain ya, Aceh. Kak. Salman, Salman. Salman. Doanya sama nih, diwakilkan kan ya. Ya dari wakil kan sebenarnya. Apa kita satu doa aja? Yang mana yang lock in, yang mana yang lock out. kurang lebih harapannya ya sama juga bisa juara. Pastinya kita juga berharap ya ada dukungan dari kawan-kawan kita. Jangan lupa vote kita nanti. Iya. Iya juga ya, lupa Berikan, kita Jangan akan berikan lupa. voting kalian, voting kita untuk kalian ya nanti ya, jangan lupa nanti di voting. Bakalan ada di bintang.radiorri.id. Oke, itu jangan lupa ya di voting nanti. Kalau untuk mulai votingnya, kita bakal infoin juga nanti di Instagram RRI. Tetap dipantau Betul. pokoknya. Oke, kita akan infoin kapan audisinya juga, kapan kalian bisa mulai voting, gimana perhitungannya juga nanti kita akan infoin di IG kita ya RRI_Banda Aceh. Benar sekali. Yuk, kita pulang. Makasih dulu ya. Oke. Terima kasih banyak Salman. Sama-sama. Siska, semoga nanti kalian di perlombaan selanjutnya itu lancar semuanya. Amin. Usaha Amin. kalian tidak mengkhianati. Amin. Kalian bisa juara di nasional nanti. Atau tadi katanya Ci ada Nggak ada petua. Oh, Nggak ada. sebagai Pokoknya- senior ini nih yang Senior nyanyinya, apa? senior yang nyanyinya lumayan cakep gitu. Ya ampun, Kak, kalau saya jadi bintang, Dia bintang, nggak bintang radio, ini bintang radio. ini bintang apa? Bintang Oke, kejora. Oke, pokoknya mudah-mudahan apa yang udah diusahakan ya berbuah hasil yang baik juga. Nah, soal berhasil atau enggaknya, soal juara atau enggaknya mungkin kita pasrahkan sama Tuhan aja ya. Yang penting kita udah berusaha, udah berdoa, dan tentunya untuk semua dukungan dari masyarakat Aceh, ya khususnya di Kota Banda Aceh untuk dukung Salman dan Francisca nantinya ya. Untuk Korwil Betul. dan juga nasional. Oke.
Thank you Terima semuanya kasih. yang udah menyaksikan kita. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Pantauin terus di Dadah. @RRI_Banda Aceh. Banda Aceh. Bye.